Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Mulyana. Saya dari kelas pagi B. NIM saya 1911519196. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur, yaitu ohmmeter. Tapi sebelum kita masuk ke ohmmeter, alangkah baiknya kita mengetahui konsep umum dari alat ukur. Konsep umum alat ukur. Alat ukur adalah, atau bahasa Inggrisnya measuring tool, yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui besaran, baik itu besaran ukuran, dimensi, dan sebuah kondisi suatu fisik, suatu komponen. Lalu di sini juga alat ukur juga dipergunakan untuk mengukur secara presisi. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis alat ukur, alangkah baiknya kita mengetahui 3 alat ukur yang biasa digunakan, yaitu ada alat ukur mekanis, ada alat ukur pneumatis, dan ada alat ukur elektris atau elektronik. Terus hal-hal yang harus diperlukan dalam menggunakan alat ukur yaitu yang pertama, mempelajari cara pemakaiannya. Jadi kita harus bisa cara memakai alat ukur tersebut agar perhitungan atau hasilnya bisa sesuai, bisa dilihat, dan benda yang harus diukur harus bersih dari debu, minyak, dan lain-lain. Kemudian perhatikan suhu benda yang akan diukur. Setelah itu kita masuk ke jenis-jenis alat ukur. Apa aja sih? Yaitu sebagai yang tertera di sini ada alat ukur listrik, alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu, dan alat ukur temperatur. Di mana alat ukur listrik yaitu fungsinya untuk mengukur besaran-besaran listrik. Alatnya seperti voltmeter, ampermeter, ohmmeter, dan lain-lain. Terus alat ukur panjang yaitu fungsinya sebagai alat untuk mengukur satuan, yaitu alat ukurnya seperti meteran, terus penggaris, dan lain-lain. Kemudian ada alat ukur massa, yaitu fungsinya untuk mengetahui berat suatu benda. Dengan alat ukurnya yaitu neraca atau timbangan. Kemudian ada alat ukur waktu. Ada alat ukur waktu di mana alat ukur waktu itu fungsinya untuk mengukur satuan waktu, dan menggunakan alatnya itu seperti jam, terus seperti stopwatch, dan lain-lain yang fungsinya untuk mengukur waktu. Yang terakhir alat ukur temperatur, di mana alat ukur temperatur itu untuk mengukur suatu suhu benda, suatu suhu ruangan, dan lain-lain. Alat ukurnya ya seperti termometer. Kita masuk ke ohmmeter. Ohmmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik, yang merupakan suatu daya yang mampu menahan aliran listrik pada konduktor. Alat tersebut menggunakan galvanometer untuk melihat besarnya arus listrik yang kemudian dikalibrasi ke satuan ohmmeter. Sebelum masuk ke ohmmeternya juga, di sini ada pengertian lain, yaitu menurut Giancoli, yaitu di mana ohmmeter adalah daya untuk menahan mengalirnya arus listrik dalam satu konduktor. Dan juga ada menurut Paula Tipler, yaitu besarnya satuan hambatan
yang diukur oleh alat ini dinyatakan dalam ohm. Nah, jadi satuan dalam alat galvanometer ini nanti satuannya akan dikalibrasikan ke ohm. Jadi hasilnya itu adalah ohm. Terus di sini kita lihat. Nah, di sini ada jenis-jenis ohmmeter. Di sini ohmmeter itu ada ohmmeter, maaf itu bukan analog, tapi yang kedua itu bukan analog tapi digital. Nah, ada dua jenis, yaitu ohmmeter analog dan ohmmeter digital. Di mana ohmmeter analog lebih banyak dipakai untuk kegunaan sehari-hari seperti tukang servis TV atau komputer ya, atau yang lain-lain seperti praktek di sekolah. Misalkan ohmmeter analog itu termasuk ke dalam multimeter. Nah, multimeter itu kan ada ohmmeter di situ. Jadi setiap praktek di sekolah ataupun di mana-mana pasti menggunakan yang analog. Seperti multimeter, contohnya multimeter analog. Yang kedua itu ohmmeter digital, di mana ohmmeter digital ini memiliki akurasi yang sangat tinggi, yaitu dan kegunaannya yang lebih banyak jika dibandingkan dengan multimeter analog. Nah, jadi perbedaannya antara multimeter analog dan digital, yaitu multimeter analog kita harus menghitungnya dulu agar kita dapat hasil dari pengukuran tersebut. Nah, jadi kalau ohmmeter digital kita tidak perlu menghitung. Jadi ohmmeter digital itu sudah ada langsung angkanya. Jadi kita tidak usah repot-repot menghitung. Nah, dan rumus dari ohmmeter tersebut atau rumus dari resistan R sama dengan V per I, yaitu resistor atau resistan sama dengan tegangan dibagi arus. Nah, terus ohmmeter digital juga memiliki tambahan-tambahan satuan yang lebih teliti dan juga opsi pengukuran yang lebih banyak. Tidak terbatas pada ampere, volt, dan ohmmeter saja. Nah, ohmmeter digital biasanya dipakai pada penelitian atau kerja mengukur hambatan pada kecermatan tinggi. Tetapi sekarang ini banyak juga seperti ohmmeter digital ini biasanya suka dipakai di bengkel-bengkel seperti bengkel komputer, bengkel servis, lain ohmmeter analog ya. Nah, terus di sini juga ada kelebihannya, yaitu di mana adalah mudah dalam pembacaannya dengan tampilan yang lebih simpel dibandingkan dengan yang analog gitu. Jadi kita hanya tinggal membaca angkanya saja. Kalau yang analog kita itu harus menghitung dulu, memakai rumus agar kita dapat hasil dari pengukuran tersebut. Nah, ada juga kelemahan atau kekurangannya, yaitu akurasinya rendah. Jadi untuk pengukuran yang memerlukan ketelitian tinggi sebaiknya menggunakan ohmmeter yang ini ya, yang digital. Nah, terus di sini ada tipe-tipe ohmmeter, yaitu yang pertama ohmmeter tipe seri dan ohmmeter tipe shunt, yaitu di mana ohmmeter tipe seri mengandung sebuah gerakan di arc valve yang dihubungkan seri dengan tahanan dan baterai ke sepasang terminal untuk hubungan ketahanan yang tidak diketahui. Berarti arus melalui alat ukur bergantung pada tahanan
yang diketahui dan indikasi alat ukur sebanding dengan nilai yang tidak diketahui, dengan syarat bahwa masalah kalibrasi diperhitungkan. Terus yang kemudian ohmmeter tipe Sand, yaitu di mana ohmmeter ini berbentuk diagram rangkaian sebuah ohmmeter. Nah, terus pada alat ini terdiri dari sebuah tahanan pengaturan, yaitu ada R1, R2, dan R3 bila dijajarkan. Jadi ada resistor 1, resistor 2, dan resistor 3. Itu dengan gerak di unsorval. Nah, tahanan yang akan diukur dihubungkan ke terminal itu ada terminal A dan B. Di dalam rangkaian ini diperlukan seperti saklar, yaitu untuk menghidupkan dan mematikan. Jadi kalau kita on kan, arus akan masuk dan akan melalui resistor-resistor tersebut. Dan jika tidak diperlukan, kita tinggal matikan saja. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah tadi ini tuh adalah alat ukur, maaf saya lupa, ukur apa tadi ya, maaf ya, kesimpulannya seri ohmmeter analog. Nah, itu galvanometer. Jadi mana tadi? Tunggu bentar. Nah, ini adalah foto atau gambar dari alat tersebut, yaitu galvanometer, yaitu untuk mengukur ohm. Dan di sini adalah gambar resistannya. Apa sih resistan atau resistor? Nah, resistor juga memiliki fungsi sebagai tahanan atau penghambat dari aliran listrik. Nah, biasanya juga resistor memiliki bahan dasar dari campuran karbon, tapi banyak juga resistor yang menggunakan bahan dasar seperti kawat nikrom. Nah, di sini ada ya, di resistor itu kan ada gelang-gelang. Nah, itu teh ada setiap warna itu memiliki kode. Jadi kode warna yang melingkar pada setiap resistor akan menunjukkan beberapa nilai ohm atau tahanan yang dihasilkan. Nah, jadi setiap gelang mempunyai warna, dan warnanya itu mempunyai nilai. Jadi hitam itu kali 10, coklat itu kalau di dalam gelang yang pertama itu 1, kalau dalam urutan yang kedua itu 2. Nah, di sini dimana saya akan ini kasusnya ya. Nah, dimana ada resistor dengan warna urutan dari warna pertama yaitu merah, warna kedua itu kuning, ketiga itu biru, dan terakhirnya juga biru. Nah, jadi bagaimana sih menentukan besaran hambatannya? Jadi urutan yang pertama itu adalah gelang merah, yaitu 2, nilainya 2. Kuning dan gelang kedua itu 4, biru. Sedangkan gelang biru
ketiga itu dikali 10 pangkat 6. Nah, biru gelang keempat tidak ada nilai tahanan, jadi besaran ohmnya adalah 24 dikali 10 pangkat 6 ohm. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang multimeter. Nah, di sini juga multimeter ini dapat mengukur besaran ohm itu dari resistor ini nih. Jadi resistor ini ketahanannya dapat diukur melalui ini multimeter. Nah, di multimeter juga terdapat berbagai macam alat ukur. Nah, selain ohm ada di sini tuh ada voltmeter ya. Di sini ada AC-nya merah ini. AC-nya merah ini untuk tegangan tinggi dan DC ini untuk tegangan rendah. Dan biasanya untuk DC ini untuk arus arah dan AC ini untuk arus bolak-balik. Nah, kita langsung masuk ke ohmnya ya. Nah, untuk cara mengukur ohmnya ini, pertama-tama kalian harus masukkan kabelnya dulu ya. Ya, harus sesuai warna. Ya, kalau nggak sesuai warna juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, sudah masukkan ini, kalian pindahkan saklar yang ini ke kali 1 ohm. Dan kalian lakukan kalibrasi seperti ini. Nah, sesudah melakukan kalibrasi seperti ini, kalian lihat jarumnya. Nanti jarumnya itu naik ke sini. Nah, misalkan jarumnya ada di sini dan belum ke angka 0, kalian harus memutar ini. Jadi jarum ini harus pada angka 0 saat dikalibrasi. Saat pada kalibrasi, jarum ini harus di angka 0 bahwa ohmmeter ini dapat digunakan. Nah, mungkin hanya segitu saja penjelasan tentang alat ukur dan alat ukur ohmmeter. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang tidak enak di hati. Saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.